Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini rekan-rekan sekalian, saya akan meng-share tentang dana pendidikan anak. Masih tetap berhubungan dengan asuransi, yaitu menyiapkan dana pendidikan anak untuk hidup sejahtera berkelanjutan. Oke, rekan-rekan sekalian, sebagai orang tua, kita pasti setuju bahwa pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi masa depan anak. Jadi, sehingga demi mendapatkan pendidikan yang terbaik, maka menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang perguruan tinggi yang setinggi-tingginya tentunya adalah merupakan suatu cara agar anak kita bisa mendapatkan suatu kesejahteraan secara finansial maupun secara mental. Tetapi rekan-rekan sekalian, karena mahalnya pendidikan yang dari tahun ke tahun selalu meningkat, maka kadang orang tua tidak mampu untuk menyediakan dana pendidikan yang memadai yang nantinya akan dibutuhkan oleh anaknya tersebut. Jadi itulah pentingnya mengiutkan anak untuk dana pendidikan anak, sehingga akan tercover biaya-biaya nantinya untuk sekolahnya. Rekan-rekan sekalian, jadi anak-anak adalah harta yang sangat berharga. Perlindungan menyeluruh pada buah hati Anda selain dari sisi kesehatan, yaitu tentunya juga dari sisi finansial harus dipersiapkan secara sungguh-sungguh ya, agar nantinya kita tidak kebingungan untuk biaya selanjutnya. Tidak ada kata yang murah untuk pendidikan. Rekan-rekan sekalian, setiap pergantian tahun ajaran, para orang tua di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia akan selalu dihadapkan yang namanya pada masalah biaya pada pendidikan anaknya ya. Jadi terlebih bila ada anaknya yang akan masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka mereka harus bersiap-siap merogoh kocek lebih dalam. Banyak orang tua atau bahkan juga anak-anak yang menderita stres ketika mereka harus mendapatkan sekolah baru untuk pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Anak taman kanak-kanak akan masuk ke sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, sampai dengan perguruan tinggi. Jadi selain kita harus menyediakan sejumlah uang sebagai uang pangkal ya, bahkan sering juga ditambah dengan uang sumbangan sukarela, sehingga kita harus memindahkan sebagian uang keluarga untuk membeli buku pelajaran dan seragam sekolah yang baru. Seperti kita lihat di sini ya rekan-rekan sekalian, biaya pendidikan di beberapa negara ya, kita lihat ya. Ini. Jadi untuk di negara Indonesia sendiri rekan-rekan sekalian ya, ini fakultas ekonomi, fakultas kedokteran, dan fakultas teknik, ini contohnya aja ya. Biaya pendidikan per tahun, yaitu yang pertama itu 40 juta, 25 juta, fakultas kedokteran 69 juta,
Fakultas Teknik 27 juta. Terus rata-rata inflasinya rekan-rekan sekalian itu sekitar 10% ya, diperhitungkan sekitar 10%. Jadi total biaya per tahunnya untuk Fakultas Ekonomi paling tidak harus kita siapkan dana 61 juta. Kedokteran 105 juta. Fakultas Teknik 63 juta. Sedangkan kalau kita lihat ya, total biaya kuliah per tahunnya untuk ekonomi 244 juta. Fakultas Kedokteran 525 juta. Fakultas Teknik 315 juta. Itu di Indonesia ya rekan-rekan sekalian. Coba kita lihat di USA nih, kalau di Amerika nih ya. Ini per tahun bisa mencapai ada yang 20.000 US dollar. Dengan rata-rata inflasi kalau di Amerika lebih sedikit ya, sekitar asumsi 5%. Total per tahun sekitar 38.000 dolar. Kalau sekitar 4 sampai 5 tahun sekitar 152 dolar. Bayangkan berapa ratus juta, berapa miliar yang kita harus keluarkan rekan-rekan sekalian. Jadi data ini disusun untuk tahun akademik 2016-2017 ya. Ini perhitungan aja. Jadi perhitungan biaya dapat bervariasi tergantung universitas, fakultas, dan biaya hidup di berbagai daerah, kota, atau negara. Jadi sungguh mahal sekali ya. Coba kita lihat yang Malaysia ya, negara terdekat kita. Kalau Malaysia biaya pendidikan per tahunnya kurang lebih 29.000 ringgit Malaysia. Kalau untuk rata inflasinya sekitar 5%, biaya per tahun sekitar 42.000 ringgit Malaysia. Sedangkan kalau untuk per tahunnya sekitar 168.000 ringgit Malaysia. Jadi sangat tinggi sekali rekan-rekan sekalian biaya yang harus dikeluarkan untuk sekolah anak-anak kita semuanya. Jadi harus dipersiapkan dengan dini dan secara transparan. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk mempersiapkan dana pendidikan anak, ini banyak cara yang dilakukan ya, yang bisa dilakukan oleh para orang tua. Sehingga di sini yang saya akan sampaikan bahwa secara garis besar sumber pendanaan alternatif dalam perencanaan keuangan menghadapi tahun ajaran baru itu kurang lebih ada 5 nih rekan-rekan sekalian ya. Kurang lebih ada 5. Yang pertama yaitu menabung melalui jasa perbankan. Jadi tabungan pendidikan yang merupakan gabungan bentuk deposito, asuransi, dan tabungan. Bedanya, deposito dimulai dengan uang pangkal yang besar, sementara tabungan pendidikan membayar setoran untuk mendapatkan uang pangkal yang lebih besar. Dan berbeda pula dengan tabungan biasa, karena tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo. Jadi seperti layaknya asuransi dan deposito semua ya, rekan-rekan sekalian. Jadi uniknya nih, walaupun bentuknya tabungan pendidikan, kadang-kadang juga ada yang dijaminkan dengan perlindungan asuransi. Itu ada juga yang kayak gitu deh, rekan-rekan sekalian. Sekarang menginjak ke cara yang kedua. Untuk cara yang kedua adalah dengan cara
membeli produk asuransi yang mengandung unsur tabungan ya. Jadi bisa juga dengan membeli produk asuransi yang mengandung unsur tabungan. Untuk penjelasan ini perlu penjelasan khusus. Ini akan saya bahas di bab berikutnya ya insya Allah. Terus yang ketiga adalah mempersiapkan sendiri dengan cara berinvestasi. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, selain tabungan dan asuransi pendidikan, maka Anda juga bisa mempersiapkannya sendiri ya, dengan cara berinvestasi ke dalam suatu produk investasi lain. Misalnya semacam reksadana. Jadi Anda bisa melakukan setoran rutin investasi per bulan atau pada waktu yang diinginkan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dengan mengambil pinjaman kredit jangka pendek. Rekan-rekan sekalian, hal ini sebetulnya tidak terlalu lazim ya digunakan untuk sumber dana pendidikan. Namun ada juga sebagian masyarakat yang masih menggunakannya ini. Misalnya seperti produk pinjaman tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh bank, kartu kredit. Jadi sumber keuangan ini sangat memungkinkan walaupun pembayarannya mungkin akan menjadi masalah baru ya, karena sering bunganya itu mahal ya. Selain bunga yang tinggi, bila jatuh tempo juga tingkat resikonya cukup besar. Menggantikan harta Anda yang berharga seperti perhiasan emas, kepegadaian juga merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk berbagai keperluan yang mendesak, seperti membayar uang pangkal sekolah anak dan lain sebagainya. Jadi dalam keadaan mendesak di mana tidak tersedia dana yang cukup untuk membayar biaya pendidikan anak dengan segera, maka mengambil pinjaman kepada pihak lain bisa menjadi salah satu alternatif sumber dana pendidikan. Yang kelima ini ya, bisa juga dengan cara menjual harta kekayaan. Jika Anda mempunyai pinjaman dalam bentuk kertas atau paper asset, jadi seperti reksadana, saham atau harta dalam bentuk paper asset ya, atau dalam wujud yang lainnya seperti emas, tanah, kendaraan, itu juga bisa menjadi alternatif biaya pendidikan anak. Jadi rekan-rekan sekalian, prinsipnya dari kelima alternatif untuk sumber mempersiapkan dana pendidikan itu sebenarnya semuanya bisa dijalankan ya. Hanya tinggal mempertimbangkan faktor keuntungan dan kerugian dari masing-masing sumber dana alternatif tersebut. Jadi kalau kita semua bisa mempersiapkan dana pendidikan jauh-jauh hari atau sejak dini, baik itu melalui yang namanya tabungan ya di perbankan, di jasa perbankan tabungan, bisa juga di asuransi pendidikan, jadi maupun mempersiapkan sendiri, itu memungkinkan para orang tua merancang pendidikan anak-anaknya dengan relatif lebih baik dan lebih rapih dan terorganisir. Tidak hanya dari pola dan sistem pendidikan yang diinginkan, namun kualitas pendidikan ini juga berkaitan erat juga dengan biaya pendidikan itu sendiri. Seperti kita tahu semua bahwa di tingkat sekolah baik itu TK, SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi, yang namanya kualitas itu tetap akan membawa harga, akan mengikuti gitu ya, jadi akan semakin mahal.
Itu semua tergantung nanti dari pemilihan rekan-rekan semuanya sebagai orang tua. Jadi sebaliknya nih rekan-rekan sekalian ya, jika persiapan dana pendidikan tidak dilakukan jauh hari sebelumnya alias dadakan, bisa jadi tiap kali anak Anda membayar uang pangkal masuk sekolah, kita akan kalang kabut ya, kita akan kalang kabut, stres, dan akhirnya tidak baik, kondusif untuk semuanya. Jadi kalau sudah begitu bagaimana? Ya mungkin alternatif keempat dan kelima bisa Anda pertimbangkan sebagai jalan keluarnya. Itu dengan pertimbangan yang betul-betul matang ya, karena membawa konsekuensi tersendiri. Jadi pada akhirnya ini ya, rekan-rekan sekalian, selama pemerintah belum mampu menunjukkan komitmennya terhadap jaminan pendidikan gratis bagi rakyat, maka keputusan untuk berinvestasi dalam persiapan dana pendidikan anak itu peran serta orang tua sangatlah besar ya. Jadi apapun produk investasi yang digunakan, sebaiknya produk investasi pendidikan tersebut dirancang sedemikian rupa hingga mengutamakan kepentingan anak serta mampu memberikan manfaatnya pada saat dibutuhkan. Itu poin pentingnya ya. Jadi poin pentingnya adalah perencanaan dan penyiapan dana pendidikan untuk anak pada akhirnya itu jangan sampai dilupakan ya. Jangan sampai dilupakan untuk melakukan evaluasi dan revisi. Langkah itu untuk memastikan bahwa agar target dana pendidikan yang diinginkan tercapai, maka rencanakanlah keuangan yang dijalankan dievaluasi minimal setahun sekali. Karena apa? Tentunya banyak berbagai alasan ya. Hal ini karena diasumsikan bahwa suku bunga tabungan, deposito, asuransi maupun produk investasi lainnya itu bisa saja berubah ya. Bisa saja berubah berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik suatu negara. Jadi, asumsi kenaikan biaya pendidikan per tahun sehingga ini nanti akan terjadi ketidaksesuaian antara asumsi yang dipakai dengan kenyataan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Ini akibatnya apa rekan-rekan sekalian? Jadi akhirnya mungkin kita bisa mencapai target dana pendidikan yang diinginkan, juga bisa tidak. Karena ini ya itu tadi saya bilang, investasi keadaan suatu negara pendidikan itu tidak selamanya sama, jadi tidak stabil. Jadi dengan kita melakukan evaluasi rutin, maka akan diketahui apakah rencana keuangan kita sudah terpenuhi targetnya atau belum. Sehingga jika belum, maka kita semua akan dapat segera melakukan yang namanya revisi atau rencana perbaikan ke depannya. Itu sangat berpengaruh terhadap nanti target yang akan kita capai rekan-rekan sekalian. Jadi jangan biarkan cita-cita anak tidak tercapai karena ketidakmampuan kita. Rencanakan sejak dini apa yang dibutuhkan. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun sedikit bisa bermanfaat. Kita saling mengingatkan. Semoga selalu sukses, sehat semua, dan anak-anaknya bisa menjadi anak yang soleh-solehah, yang punya masa depan baik dunia wal akhirat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.